Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kita sangat bersuka cita pada Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita kembali lagi boleh beribadah bersama-sama, sekalipun jarak jauh kita. Ya, tapi kita bersyukur pada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita semua. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian yang berkata, Bapa, aku datang padamu. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Kau akan berdoa buat kita semuanya. Kami kembali Tuhan mengucap syukur buat kasih setiamu, anugerahmu yang selalu baru dalam kehidupan kami, setiap anak-anak sekolah minggu yang ada, dimanapun kami berada. Namun kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga. Saat sebentar ini Tuhan kami memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan selalu memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan adik-adik. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bergembira buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Kita anggap kita yang berkata segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bersyukur buat Tuhan, kita selalu berterima kasih pada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Kita mau bersama-sama ikut dengan Yesus. Kita angkat pujian kita yang berkata berjalan bersama Dia. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama dengan Yesus, kita tetap bersuka cita, kita tetap bergembira, karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita semua. Nah, puji Tuhan adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh cici kita, koko kita. Namun kita harus mempersiapkan diri kita.
harus benar-benar boleh merenungkan setiap cerita-cerita firman Tuhan yang akan disampaikan pada kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian kita yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya. Kami kembali Tuhan mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, di mana dari awal pertengahan hingga kami memasuki undangan berfirman Tuhan, Tuhan sudah memimpin kami, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Namun ini kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kami mau mempersiapkan hati, pikiran kami agar kami benar-benar fokus dan tertuju pada berfirman Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan mau berdoa buat juga Cici, koko kami akan menceritakan kabar firman-Mu, berkati kiranya Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau tadi kita sudah memuji Tuhan yang dipimpin oleh Pokok Harapan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, baiklah. Adik-adik sudah membawa Alkitab? Sudah? Ya, baiklah. Cici akan bagikan cerita ini yang Cici ambil dari kitab Keluaran. Adik-adik boleh buka Alkitabnya, ya. Dan silakan adik-adik buka kitab Keluaran pasal yang kedua, dan kita membaca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-25, ya. Sekalipun Cici tidak akan bacakan satu persatu di sini, tapi adik-adik boleh baca ya di rumah ya. Cerita yaitu tentang Musa. Nah, adik-adik, ya, Musa ini adalah orang Israel. Ibu Musa bernama Ibu Yokebed dan bapaknya bernama Bapak Amran. Dan Musa ini punya seorang kakak perempuan namanya Miriam.
Dan Musa juga punya kakak laki-laki yang bernama Harun. Ingat ya. Nah, adik-adik, ketika Musa masih kecil ya, Musa masih hidup bersama dengan orang tuanya ya dan kakak-kakaknya. Nah, jadi tapi setelah besar sekitar umur 5 tahun gitu ya, Musa ini diserahkan kepada putri Firaun, karena dari bayi memang Musa ini sudah diangkat menjadi anak dari putri Firaun. Sedangkan putri Firaun ini adalah orang Mesir, adik-adik ya, orang Mesir. Dan sedangkan orang Israel dengan orang Mesir ini tidak baik ya, tidak baik. Sebab orang Mesir ini adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala ya. Sedangkan orang Israel adalah bangsa yang takut akan Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, singkat cerita Musa tinggal di kerajaannya Firaun. Wah, adik-adik, bagaimana suasana kerajaan? Di sini siapa rumahnya? Seperti istana. Siapa di sini yang rumahnya besar seperti istana raja? Depannya ada pagar yang tinggi dan di depannya dijaga oleh para pengawal-pengawal ya. Dan di dalam kerajaan itu semuanya serba enak. Kalau Musa mau makan, Musa tinggal bilang, "Aku mau makan." Nah, nanti pelayan-pelayan akan mengantari Musa makanan yang enak-enak. Ada buah-buahan, ada daging-dagingan, segala macam yang Musa inginkan pasti diberikan kepada Musa. Tapi adik-adik ya, karena Musa dari kecil sudah dididik oleh orang tua aslinya ya untuk takut akan Tuhan. Jadi ketika Musa tinggal di dalam kerajaan juga, Musa tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sekalipun dia tahu bahwa di Mesir itu mereka bukan menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah patung-patung buatan manusia. Tetapi Musa tidak melakukan seperti orang-orang yang Mesir lakukan, yaitu menyembah patung ya. Tapi Musa tetap takut akan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Nah, singkat cerita adik-adik, Musa sudah dewasa ceritanya ya. Nah, tiba-tiba Musa ini, aku pengen jalan-jalan keluar, aku ingin lihat keadaan orang Israel gitu ya, saudara-saudara aku di sana, saya pengen lihat. Nah, ketika sedang jalan-jalan, adik-adik, si Musa melihat, loh ya, orang-orang Israel ini sedang bekerja dengan keras dan dijaga oleh tentara-tentara Mesir. Nah, kalau tentara Mesir ini melihat ada orang Israel bekerjanya asal-asalan atau diam, tidak bekerja, orang Mesir ini pasti akan marah, dia akan menegur. Bahkan bukan hanya marah dan menegur, kalau bisa orang Mesir ini dia memukul orang Israel itu. Nah, ketika Musa melihat, tiba-tiba ada seorang orang Israel, mungkin dia kelelahan, capek kali ya. Nah, dia istirahat sejenak. Tapi adik-adik, orang Mesir lihat, orang itu tidak bekerja, malah diam. Langsung orang Mesir ini dia mengambil alat untuk memukul orang Israel. "Hei, kamu kenapa diam? Kamu kerja sana. Aku capek Tuhan, tidak bisa, pokoknya kamu harus kerja." Wah, adik-adik, ketika Musa melihat bahwa bangsanya itu, bangsa Israel sedang dipukuli oleh orang Mesir, ya, tentara Mesir, Musa marah dong. Itu kan bangsaku, aku nggak terima. Wah, udah gitu langsung Musa nyamperin kepada orang Mesir ini, kamu jangan gitu dong, jangan mukul-mukul orang Israel gitu. Itu juga kan manusia. Siapa kamu? Kata orang Mesir ini, malah balik marah ya kepada Musa. Nah, adik-adik, Musa digituin nggak enak kan? Aku ini anak raja loh, Raja Firaun. Tetapi kenapa orang itu malah marah sama saya? Nah, apa yang dilakukan oleh Musa adik-adik? Tiba-tiba orang Mesir ini dipukul oleh Musa. Dipukul adik-adik. Dan dipukulnya mungkin keras banget. Kenapa? Karena ketika orang Mesir itu dipukul oleh Musa, tiba-tiba orang Mesir itu jatuh. Dan setelah jatuh, apa yang terjadi? Orang itu gak bangun-bangun. Dan ketika Musa lihat, dia sudah mati. Waduh, aku sudah membunuhnya. Musa kaget dong ya. Kalau dia sudah membunuh orang Mesir, apa yang dia lakukan? Saya akan kuburkan orang ini. Dan ketika itu adik-adik, si Musa menyeret orang Mesir ini dan dia menguburkannya. Lalu dia cepat-cepat pulang.
ya pulang ke istana. Padahal dia deg-degan, aku takut aku sudah membunuh orang Mesir. Padahal aku tidak sengaja, aku tidak bermaksud untuk membunuh orang Mesir. Karena aku ingin membela orang Israel yang dianiaya orang Mesir ini. Oleh itu dia pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, tenang ya. Besoknya adik-adik, Musa ini jalan-jalan lagi. Aku mau lihat orang-orang Israel bekerja lagi. Dia pergi lagi. Apa yang dia lihat? Ketika dia sedang berjalan-jalan di luar, Alkitab mengatakan ada 2 orang Israel, mereka sedang berkelahi adik-adik. Musa kan kaget, loh kok orang Israel dengan orang Israel mereka berkelahi ya? Kenapa? Ada-ada aja deh. Mereka kan orang-orang yang takut akan Tuhan ya, tapi kenapa mereka malah berkelahi? Udah gitu adik-adik, si Musa ini nyamperin. Maksudnya apa? Dia ceritanya mungkin mau memisahkan mereka. Hei jangan berkelahi mungkin gitu ya. Nah setelah itu si Musa datang nyamperin ke orang Israel yang sedang berkelahi ini. Si Musa langsung bilang, stop. Kenapa kalian berkelahi? Sudah, nggak usah berkelahi. Tiba-tiba adik-adik, seorang Israel ini ketika melihat Musa, ya, terus orang Israel ini bukannya berterima kasih kepada Musa, dia malah nunjuk, siapa kamu? Siapa yang mengangkat kamu untuk memisahkan kami atau menghakimi kami? Aku tidak mengangkat engkau. Terus Musa bilang, loh kenapa kamu begitu? Aku kan orang Israel, aku ingin memisahkan kalian supaya kalian tidak berkelahi. Tapi adik-adik apa yang terjadi? Seorang Israel ini malah marah pada Musa. Jangan-jangan nanti kamu akan membunuh salah satu dari kami seperti engkau sudah membunuh orang Mesir kemarin. Adik-adik, si Musa takut. Ternyata ada orang yang tahu kalau dia sudah membunuh orang Mesir. Nah adik-adik, ada apa yang dilakukan oleh si Musa ketika orang Israel ini marah-marah kepada Musa? Si Musa langsung lari, dia pergi ya ke istana. Ketika sampai di istana, Musa juga mendengar bahwa Firaun juga sudah mendengar bahwa Musa sudah membunuh salah satu orang Mesir, dan Raja Firaun marah kepada Musa, dan bahkan Raja Firaun ingin membunuh Musa. Mana itu si Musa ya yang sudah membunuh orang Mesir? Kurang ajar dia, nggak betul dia, saya akan bunuh juga si Musa itu. Wah adik-adik, si Musa tambah takut karena Raja Firaun tahu kalau dia sudah membunuh orang Israel. Aduh bagaimana ya? Aku takut nih. Apa yang terjadi adik? Aku pokoknya harus pergi. Aku harus melarikan diri. Aku harus lari. Tiba-tiba adik-adik, si Musa ini dia pergi, dia lari meninggalkan kerajaan ya, karena dia takut dibunuh oleh Raja Firaun. Nah adik-adik mau tahu dia pergi kemana dan dia melarikan diri kemana? Nah adik-adik mau tahu? Tuhan sudah membimbing atau memimpin Musa untuk pergi meninggalkan Mesir, yaitu ke sebuah negeri namanya negeri Midian. Jauhnya itu 400 km. Wah jauh ya adik-adik ya, dari Mesir ke Midian ya, itu kurang lebih 400 km ya. Tapi Tuhan sudah pelihara Musa untuk sampai di Midian. Sampai di Midian dia bertemu dengan satu keluarga, yaitu keluarga imam, namanya Imam Yitro. Nah Imam Yitro ini dia mempunyai anak-anak perempuan ya, yang bernama Lea dan Sipora. Nah adik-adik ya, karena Musa ini pernah membantu Sipora dan Lea ketika mengambil air di sumur ya, jadi Musa ini diperbolehkan tinggal di rumah Pak Yitro ya, tinggal di rumah Pak Yitro. Dan sampai di sana Musa membantu Pak Yitro, yaitu untuk membalakan kambing domba kepunyaan Pak Yitro. Dan Musa bekerja dengan baik di sana, sehingga Pak Yitro ini dia sangat sayang kepada Musa karena Musa sudah bekerja dengan rajin. Akhirnya Pak Yitro bilang, "Hai Musa, kamu bekerja dengan baik di tempat ini, dan aku pun akan memberikan anak gadis aku untuk menjadi istrimu." Tentu Musa senang dong ya, kalau dia akan diberi seorang perempuan untuk dijadikan istri. Namanya siapa? Sipora ya, Sipora. Nah adik-adik,
Musa tinggal di sana sampai usia 40 tahun. Tapi karena Musa sangat mengasihi orang Israel, ya, sekalipun Musa sudah senang tinggal di Midian, tenang tinggal di Midian, ya, apalagi sudah diberikan seorang perempuan menjadi istrinya, tapi Musa tetap ingat keluarganya yang ada di Mesir, yang sedang mengalami penindasan oleh orang-orang Mesir, yaitu orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan, yang senantiasa menyembah kepada berhala. Musa senantiasa ingat kepada mereka, ya, dan Musa selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong keluargaku yang ada di Mesir, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan jagai dan berikan kesehatan kepada mereka. Nah, adik-adik, demikian juga dengan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, karena kita yakin, ya, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara kehidupan kita, ya. Pasti Tuhan akan jagai kita. Ketika kita sakit, Tuhan akan sembuhkan kita. Ketika susah, Tuhan akan hiburkan kita. Ketika kita mungkin sedang bermasalah, Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita semua. Mungkin ketika kita sedih, Tuhan akan berikan sukacita kepada kita semua. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada, Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap orang yang mau menyembah kepada Tuhan. Siapa di sini? Adik-adik yang mau menyembah kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan? Semuanya? Wah, pinter. Ya, baiklah adik-adik, itulah cerita yang bisa Cici sampaikan pada pagi hari ini. Baiklah, ada ayat hafalan ya yang adik-adik boleh hafalkan di rumah, yaitu yang Cici ambil dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-9. Ayo coba dibuka Alkitabnya. Amsal 16 ayat yang ke-9. Itu ayat hafalan kita. Cici bacakan di sini ya. Amsal pasal 16 ayat yang ke-9 berbunyi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi Cici bacakan di sini, Amsal 16 ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, adik-adik, seperti Musa yang sudah dipimpin oleh Tuhan untuk melangkah meninggalkan Mesir, pergi ke Midian dengan selamat. Ya, itulah cerita firman Tuhan yang bisa Cici sampaikan pada pagi hari ini. Semoga lewat cerita ini kita semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Tuhan. Mari adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Firman yang mengajarkan pada kami untuk senantiasa berdoa dan menyembah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami agar kami boleh mendapatkan sukacita, kekuatan dari Tuhan, agar kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Cici barusan nyanyiin lagu Malam Kudus. Wah, kalau gitu kita sebentar lagi kita akan mengadakan hari Natal dong. Nah adik-adik semua, kita bulan ini sudah ada di penghujung bulan Oktober. 2 bulan lagi nih, November, Desember, kita akan mengadakan hari Natal. Hore! Nah adik-adik, berita sukacita buat kita semua. Sekalipun mungkin selama ini adik-adik hanya dapat beribadah online di rumah masing-masing, tapi pada bulan Desember ini kita akan merayakan hari Natal bersama-sama di gereja, yaitu tepatnya tanggal 25 Desember. Nah adik-adik, tapi Natal tahun ini Natalnya mungkin sedikit berbeda dengan Natal tahun lalu. Kenapa? Sebab Natal
tahun ini adalah Nata New Normal. Ya adik-adik ya, Nata New Normal. Maksudnya apa? Ya, kita tidak bisa berkumpul banyak-banyak. Jadi, Natanya kita akan bagi 2 sesi atau 2 kali. Ya, nanti kita perayaan Natanya akan dibagi 2. Ada yang ibadah pagi yaitu jam 7 sampai jam 8 dan ada juga yang jam 9 sampai jam 10. Siapa di sini adik-adik yang mau ikut Natal? Wah, semuanya bersorak-sorai. Senang ya? Ya. Nah, adik-adik, untuk itu Cici mau ngingetin nih buat kalian semua. Barangkali di antara kalian ada yang belum mendaftarkan nama kalian masing-masing kepada guru-gurunya. Biar guru-gurunya absen nih. Siapa aja nih adik-adik yang mau ikut Natal nanti? Nah, untuk itu Cici ingatkan kembali ya kepada kalian semua. Ya, coba dicatat ya. Ini ada nomor-nomor telepon yang bisa kalian hubungi nanti di rumah ya. Nah, apabila adik-adik yang belum sekolah sampai yang kelas 1 SD ya, sampai yang kelas 1 SD maksudnya, ya adik-adik boleh menghubungi Cici Lian. Ini nomor teleponnya 0895 3452 01776. Itu nomor Cici Lian ya, untuk yang belum sekolah sampai yang kelas 1 SD. Nah, sekarang untuk yang kelas 2, adik-adik boleh menghubungi Cici Maria. Ini nomor teleponnya 081 22 422 222. Wah, banyak duanya ya. Ini nomor telepon Cici Maria. Silakan yang kelas 2 hubungi Cici Maria ya. Nah, sekarang yang kelas 3. Yang kelas 3 boleh menghubungi Cici Revina. Ini nomor telepon Cici Revina 0896 0995 4498. Nah, itu untuk yang kelas 3. Nah, sekarang untuk yang kelas 4, adik-adik boleh menghubungi Cici Eka. Nah, ini nomor telepon Cici Eka 085 79 370 3913. Sudah? Ya, sekarang untuk yang kelas 5. Nah, untuk yang kelas 5, adik-adik boleh menghubungi Cici Elia. Ini nomor teleponnya 081 80 208 4271. Sudah ditulis? Iya. Sekarang untuk yang kelas 6 dan kelas 7, adik-adik boleh menghubungi Cici Krisna. Ini nomor teleponnya 0898 79 38 286. Nah, adik-adik semua silakan daftarkan nama kalian kepada guru-guru kalian sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nanti tanggal 25 Desember kita akan kumpul sama-sama untuk merayakan hari Natal. Tapi ingat ya, kita akan dibagi 2. Oleh sebab itu kalian harus daftar dulu ya, biar Cici bisa lihat mana yang masuk ibadah jam 7, mana yang datangnya ibadah jam 9 ya. Siap adik-adik semua? Kita akan merayakan